Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita tidak bisa berjumpa secara meet, tapi Mistian akan memberikan kalian video pembelajaran. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu sehingga kami Tuhan boleh mengikuti pembelajaran hari ini. Bapa, Engkau berkati kami supaya kami boleh memiliki hikmat pengertian, supaya kami boleh mengerti Tuhan apa yang disampaikan oleh Mistian Bapa. Berkati pembelajaran ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang momen gaya, sekarang kita belajar tentang yang namanya momen inersia. Apa sih momen inersia itu? Pada hukum Newton yang pertama yang sudah kalian pelajari di SMP dulu, dikatakan bahwa benda yang bergerak akan cenderung tetap bergerak, sedangkan benda yang diam akan cenderung untuk tetap diam. Ini disebut sebagai inersia, atau kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya, keadaan tetap diam atau keadaan untuk tetap bergerak. Nah, inersia ini disebut juga dengan kelembaman, sehingga hukum 1 Newton juga disebut sebagai hukum inersia atau hukum kelembaman. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan momen inersia? Momen inersia adalah ukuran kecenderungan atau kelembaman suatu benda untuk berotasi pada porosnya. Benda yang memiliki momen inersia yang besar, maka benda tersebut akan sukar untuk melakukan gerak rotasi. Sebaliknya, benda yang momen inersianya kecil, dia akan lebih mudah untuk melakukan gerak rotasi. Atau jika benda itu sedang bergerak rotasi, maka benda yang memiliki momen inersia yang besar akan sukar untuk dihentikan. Sebaliknya, benda yang memiliki momen inersia kecil, ketika dia bergerak berotasi, dia akan lebih gampang untuk dihentikan. Seperti itu ya. Momen inersia yang akan kita pelajari nanti dibagi menjadi dua, yaitu pada partikel, yang kedua itu pada benda tegar. Kalian tahu ya, partikel itu, kalau partikel itu bendanya dianggap bentuknya tuh seperti sebuah titik. Tapi kalau benda tegar ini nanti memiliki bentuk yang bermacam-macam. Ada yang berbentuk bola, ada yang berbentuk silinder, ada yang berbentuk batang, dan sebagainya. Nah, untuk persamaannya pada partikel ini, momen inersia atau disimbolkan dengan I itu sama dengan mr². Sedangkan pada benda tegar nanti momen inersia atau I-nya sama dengan K mr², di mana I-nya adalah momen inersia, momen inersia ini satuannya kilogram meter pangkat 2, sedangkan M-nya adalah massa, satuannya adalah kilogram, kemudian R-nya adalah jarak ke poros, dan K di sini adalah konstanta. Nah, di mana nilai K ini adalah suatu bilangan bulat, itu berbeda-beda tergantung dari bentuknya. Nanti Mistian akan jelaskan lebih lanjut ya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang momen inersia pada partikel dulu ya. Ingat, pada partikel tadi I sama dengan mr². Misalkan contohnya di sini, langsung aja kita ke contoh soal ya. Contoh soal.
Perhatikan gambar berikut. Jadi di sini Mistian punya 3 partikel di sini, kemudian di tengah-tengah, sama di ujung. Kita anggap ini kawatnya ini diabaikan masanya ya. Di sini ada M1, di sini M2, di sini M3. Ini jarak M1 ke M2 ini sama dengan jarak M2 ke M3. Kemudian dia diputar di sini di porosnya. Porosnya adalah melewati M2. Kita misalkan saja ini titik O ya. Misalnya ini titik O, ini titik A, ini titik B. Berikut ini adalah soal yang harus kalian kerjakan. Ini adalah soal yang pertama dan soal yang kedua. Silahkan kalian stop dulu dan tulis soal pada buku tulis kalian. Yang ditanya adalah berapa momen inersia sistem. Di sini diketahui misalkan M1-nya 2 kg, M2-nya di sini 3 kg, M3-nya di sini 4 kg. Jarak A ke O-nya adalah 3 meter. O ke B-nya juga 3 meter. Yang diketahui adalah M1 sama dengan 2 kg. Kemudian M2-nya adalah 3 kg. M3-nya sama dengan 4 kg. Yang ditanya itu adalah momen inersia total atau sigma I ya. Sekarang kita jawab. Karena di sini ada 3 buah benda atau ada 3 buah partikel M1, M2, M3, maka kita akan menuliskan momen inersia sistemnya atau sigma I-nya sama dengan berarti M1 kali R1 ditambah M2 kali R2 ditambah M3 dikali R3. Nanti kalau ada 5 ya kalian jumlahkan sampai 5 ya. Nah, sekarang kita masukkan. M1-nya adalah 2. Di sini R1-nya itu berarti kan jarak dari massa M1 ini ke pusat. Berarti R1-nya adalah AO. Berarti berapa? 3 meter. Kalau R2, karena R2 ini adalah porosnya ya, dilewati oleh poros, sehingga R2-nya itu nggak ada ya, dia bernilai 0. Kalau R3-nya, kita lihat masanya ada di B, kemudian porosnya itu ada di O. Berarti jari-jarinya adalah BO atau 3 meter. Sekarang kita masukkan R1-nya adalah, oh ini kuadrat ya, kuadrat ya tadi ya. R1-nya adalah 3, kita kuadratkan. M2-nya adalah 3 kali 0 kuadrat ditambah M3-nya adalah 4
kali R3 nya adalah 3 dikuadratkan. Oke, berarti 3 dikuadratkan 9, 9 kali 2 18 ya, plus ini pasti 0, plus 3 kali 2 berarti 9, 9 kali 4 berarti 36. Udah, kita jumlahkan aja. Jadi hasilnya adalah 54 kg meter pangkat 2. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Perhatikan gambar. Nah, jadi di sini misalnya ada persegi. Ini ya, berarti sisi-sisinya ini sama. Nah, kemudian di setiap sudutnya persegi itu ada partikel. Jadi ada 4 partikel. Di sini M1, M2, M3 dan M4. Setiap sisinya ini panjangnya adalah 2 meter. M1-nya misalkan 1 kg, M2-nya 2 kg, M3-nya 3 kg, M4-nya 4 kg. Kemudian dia diputar, ada 2 ya. Jadi ini kita misalkan di sinilah pusatnya. Nah, yang pertama itu dia diputar di sini, di A. Kemudian yang kedua itu dia diputar di sini, diputar di B. Yang ditanya yang pertama adalah sigma I jika diputar di A. Yang B, sigma I jika diputar di B. Ya. Sekarang jawab. Yang A dulu ya. Berarti ketika diputar di A, maka momen inersianya itu sama rumusnya ya, kita tes saja. M1 R1 plus M2 R2 plus M3 R3 plus M4 R4, karena ada 4 ya. Nah, kemudian M1-nya di sini kita lihat, M1-nya adalah 1 kg. R1 ini kan jarak M1 ke A. Di sini ya, jarak M1 ke A. Berarti kan dia 1 meter. Berarti kita masukkan ini kuadrat ya, kuadrat, 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 kuadrat. R1-nya adalah 1 dikuadratkan. Plus M2-nya adalah 2 dikalikan R2-nya sama ya, dari M2 ke poros setengahnya ada 2 meter, berarti 1 meter. Berarti dia 1 meter kuadrat. Plus jaraknya adalah 1 dikuadratkan, kemudian plus M4-nya adalah 4
Jaraknya juga sama ya, 1 juga dikuadratkan. Sehingga di sini 1 dikali 1 kuadrat sama dengan 1, tambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Jadi di sini hasilnya sama dengan 10 kg meter pangkat 2. Untuk yang B sebenarnya sama rumusnya, sigma I di B sama dengan M1R1 kuadrat 1 kuadrat plus M2 R2 kuadrat plus M3 R3 kuadrat plus M4 R4 kuadrat. Di sini yang berbeda adalah R-nya ya. Kalau Mistian gambarkan ulang di sini, Mistian gambarkan ulang aja biar gampang. Jadi di sini seperti ini. Gambarkan ulang. Kemudian dia di porosnya di sini di B. Nah, di sini kan ada M1, M2, M3, dan M4. Kalau kita mau mencari R1 karena porosnya di sini, ya maka ini kalau misalkan kita tarik ke sini, ini akan bentuk siku-siku ya. Berarti R itu sebenarnya itu jarak antara M1 ke porosnya. Jadi harus membentuk sebuah garis yang siku-siku di sini. Nah, ini yang disebut dengan R1. Kalau yang sebelah sini nanti adalah R2. Nah, cara menghitungnya gimana? Kalian bisa pakai Pitagoras ya. Jadi kalau di sini ada segitiga ya. Di sini tadi kan sisinya kan 2 meter. 2 meter, 2 meter. Berarti kalau kalian ingin mencari X misalkan, X itu panjangnya sisi miring ya. Nah, maka X itu sama dengan, pakai Pitagoras berarti akar, ini siku-siku ya, 2 kuadrat plus 2 kuadrat. Akar dari 4 plus 4 sama dengan 8, atau ini sama akar 8, atau ini sama dengan 2 akar 2. Ya kan, itu X-nya. Berarti R1 itu sama dengan setengahnya X, berarti berapa? Setengah akar 2 sama dengan akar 2. Sekarang kita masukkan nilai M1 nya itu 1 ya tadi. R1 nya tadi adalah, kita udah cari akar 2. Akar 2 kita kuadratkan. Sementara M2 ini dia itu ada di porosnya ya, kita nggak usah hitung, langsung aja kita tahu nanti 0 ya, karena R nya adalah 0. M3 nya masanya adalah 3, R3 nya sama akar 2 dikuadratkan, plus R4 juga sama karena dia dilewati oleh sumbunya atau porosnya, maka nanti nilainya adalah 0 karena jaraknya adalah 0. Nah, maka di sini R2 dikuadratkan adalah 2 kali 1, berarti di sini 2. 0 tidak usah, berarti akar 2 dikuadratkan 2 dikali 3 berarti adalah 6. Jadi kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 8 kg meter pangkat 2. Kalau kita tadi sudah membahas tentang momen inersia pada partikel, sekarang kita bahas momen inersia pada benda tegar. Mistian sudah tuliskan persamaan untuk momen inersia pada benda tegar, I sama dengan K mR kuadrat, di mana K ini adalah sebuah tetapan, sebuah bilangan bulat yang berbeda untuk setiap benda yang berbeda-beda. Misalkan di sini
ada sebuah batang silinder yang diputar pada pusatnya, maka nilai I-nya nilai K-nya di sini adalah 1/12 ml kuadrat. Kemudian untuk batang silinder yang diputar di salah satu ujungnya, maka nilai K-nya adalah 1/3. Kemudian di sini ada segi 4 yang melalui poros di pusatnya, maka di sini K-nya adalah 1/3. Tapi karena dia punya panjang dan lebar, di sini nanti setengah M kali A kuadrat plus B kuadrat. Dan di sini ada banyak sekali benda-benda ya. Nah, di sini ada silinder berungga. Kalau berungga itu berarti dia punya ketebalan ya, seperti cincin. Nah, seperti cincin ada jari-jari luarnya itu adalah R2 dan jari-jari yang sebelah dalam adalah R1. Maka persamaannya adalah setengah M kali R1 kuadrat plus M I sama dengan setengah M kali R1 kuadrat plus R2 kuadrat. Hampir sama seperti yang segi 4, tapi bedanya di sini A kuadrat plus B kuadrat, kalau di sini R1 kuadrat plus R2 kuadrat. Di sini juga ada silinder pejal ya. Silinder pejal atau mungkin ada yang nyebut cakram pejal, sama aja ya. Nah, di sini rumus I-nya adalah setengah MR kuadrat, jadi nilai K-nya adalah setengah. Tapi kalau nanti silindernya itu tipis berungga, sangat tipis sehingga R-nya itu nggak diperhitungkan, maka rumusnya hampir sama seperti partikel ya. I sama dengan MR kuadrat, jadi K-nya nilainya adalah 1. Sedangkan untuk bola pejal, berarti kalau bola pejal namanya kayak padat, kayak bakso itu ya, bentuknya bulat kayak bakso padat, itu I-nya sama dengan 2/5 MR kuadrat. Tapi kalau misalkan dia bola tipis berongga, contohnya kayak bola pingpong ya, dalamnya kosong, nah itu I-nya sama dengan 2/3 MR kuadrat. Contoh yang pertama, misalkan tentukan nilai momen inersia silinder pejal bermassa 15 kg berjari-jari 0,1 meter jika sumbu rotasi berada di pusat silinder sebagaimana ditunjukkan gambar. Kita tulis dulu yang diketahui. Masanya sama dengan 15 kg. Jari-jari sama dengan 0,1 meter. Yang ditanya adalah I-nya berapa? Jawab. Lihat ya, momen inersia di pusat tadi, kalian boleh lihat pada gambar yang sebelumnya. Untuk silinder pejal nilai I-nya setengah MR kuadrat, K-nya bernilainya setengah ya. Jadi kita masukkan saja I-nya setengah, M-nya di sini 15. Ini 15 kg ya. Kemudian R-nya adalah 0,1 kuadrat. Maka setengah kalikan 15 dikali di sini 1/100. Ini ya, berarti 15/200 atau sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 2 kg meter pangkat 2. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ini ya. Nah, pada contoh yang kedua ini ada benda pejal atau padat bermassa 2 kg dan panjang batang pejal adalah 2 meter. Tentukan momen inersia batang jika sumbu rotasi terletak di tengah batang. Terus dulu diketahui, di sini diketahuinya massanya adalah 2 kg. Kemudian panjangnya adalah 2 meter. Yang ditanya itu adalah momen inersianya. Oke, jawab. Kalian boleh lihat pada gambar yang sebelumnya, kalau pada batang yang diputar di bagian tengahnya, maka I-nya sama dengan, kita masukkan aja 1/12 kali M-nya adalah
dan L-nya adalah 2, jangan lupa dikuadratkan ya. Ini dicoret berapa? 6, berarti 1/6 kalikan 4 atau 2/3 kilogram meter pangkat 2. Inilah soal yang ketiga. Silahkan kalian stop dulu videonya dan kalian tulis soal ini pada buku tulis kalian. Sekarang yang menjadi sebuah pertanyaan ya, bagaimana kalau ada sebuah benda tegar yang tidak diputar pada porosnya? Misalkan di sini kan kayak bola diputar pada porosnya. Tapi bagaimana kalau misalkan bola tersebut diputar di bagian paling ujung atau mungkin di bagian berapa senti dari ujungnya, gimana caranya? Untuk menjawab itu kita akan belajar tentang teorema sumbu sejajar. Kita akan punya persamaan I aksen sama dengan I di pusat massa ditambah MD kuadrat, di mana I aksen itu sama dengan momen inersia yang baru, satuannya kilogram meter pangkat 2. Kemudian IPM itu adalah momen inersia pusat massa, satuannya kilogram meter pangkat 2. M-nya adalah massa dan D-nya adalah jarak sumbu putar ke pusat massa. Inilah meter. Di sini contohnya ada sebuah tongkat berupa bantang homogen yang memiliki momen inersia di pusat 1/12 ml kuadrat, memiliki panjang 6 meter dan massa 2 kg. Jika tongkat diputar dengan poros 1 meter dari salah satu ujungnya, maka besar momen inersia tongkat sekarang adalah, kita tulis dulu yang kita ketahui ya. Kita buat gambarnya dulu untuk mempermudah kita memahami soal. Batang homogen ini kalau misalkan diputar di pusat massanya ya, di tengah-tengah sini IPM, maka ini besarnya adalah 1/12 ml kuadrat. Tapi di sini dia diputar 1 meter dari salah satu ujung, misalkan dari ujung yang sebelah kanan 1 meter di sini misalkan. Ini ke sini jaraknya 1 meter. Kalau panjang tongkatnya adalah 6 meter. Kemudian massanya 2 kg. Yang ditanya adalah I-nya berapa.
Oke, sekarang jawab. Dari penjelasan Mistian sebelumnya, kita ketahui bahwa momen inersia yang baru itu sama dengan momen inersia di pusat massa ditambah dengan md kuadrat. Di pusat massanya itu 1/12 ml kuadrat plus md kuadrat. Kita masukkan 1/12, massanya adalah 2, L-nya 6 dikuadratkan plus massanya 2 dikali D. Nah, D-nya berapa? D-nya itu dihitung dari poros yang sekarang ke pusatnya, berarti di sini. Nah, kalau ini separuh saja di sini, separuh saja ini kan 3 meter ya. Maka D-nya di sini adalah 3-1 sama dengan 2 meter. Berarti D-nya 2 dikuadratkan. Kita coret 6, 1, 6 dikuadratkan 36/6 plus 2 kali 2 kali 2 lagi berarti 8. 36/6 berarti 6 plus 8 sama dengan 14 kg meter pangkat 2. Selanjutnya adalah soal nomor 4 dan 5 yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian stop dan kalian tulis soalnya, kemudian kalian kerjakan. Oke, jadi ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Kalian nanti bisa menuliskannya di buku tulis kalian, kemudian kalian foto ya. Dan saya ingatkan fotonya itu tulisannya agak besar ya, sehingga memudahkan untuk Mistian mengoreksi ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur karena kami boleh belajar Tuhan sepanjang waktu ini Bapa. Biarlah apa yang kami pelajari Tuhan Yesus boleh kami pahami dengan baik ya Tuhan. Dan kalau sebentar lagi kami juga akan mengerjakan soal dari Mistian, Tuhan berkati kami supaya kami boleh mengerjakan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.